Pihak kepolisian mengumumkan sebanyak 125 orang meninggal akibat kerusuhan pasca pertandingan Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hingga Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022, sore, pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, ada 125 korban meninggal yang sudah teridentifikasi. Kemudian, korban luka berat sebanyak 21 orang dan korban ringan ada 304 orang. Tim Inafis Polri bekerja sama dengan tim DVI alhamdulillah sudah berhasil 125 korban yang meninggal dunia. Inafis dan DVI, juga Perhimpunan Kedokteran Forensik Jawa Timur bekerja cepat, alhamdulillah sudah clear tadi, Minggu malam, kata Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo. Dikutip tribunnews.com dari kanal YouTube Polri TV Radio, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Menurut Dedi, kini semua korban meninggal juga sudah diambil oleh pihak keluarga. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, sampai saat ini total ada 450 orang yang menjadi korban peristiwa di Kanjuruhan. Hal tersebut ditegaskan oleh Dedi agar tidak terjadi perbedaan jumlah data korban yang beredar. Sampai saat ini, sementara yang kami dapat dari tim DVI 125 orang, meninggal, korban luka berat ada 21 orang, kemudian korban ringan ada 304 orang. Sehingga jumlah korban terupdate sampai hari ini ada 450 orang, jelasnya. Hal senada juga disampaikan Karodok Pol Pusdokes Polri Nyoman Edi Purnamawirawan kepada awak media di Jakarta, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Nyoman Edi menyebut, jumlah korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang berdasarkan pemutakhiran polisi adalah 125 meninggal dunia. Update data terakhir yang dilaporkan meninggal dunia 129 setelah ditelusuri di RS terkait menjadi meninggal dunia 125 orang, ucapnya. Dikutip dari Kompas.tv, selisih data angka korban jiwa tersebut disebabkan kesalahan pencatatan di rumah sakit yang menangani para korban. Nyoman Edi menambahkan, dari 125 korban meninggal dunia, semuanya telah teridentifikasi. Dikutip dari tribunjatim.com, polisi telah meningkatkan status kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya ke tahap penyidikan, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Status penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan setelah polisi melakukan gelar perkara terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menjelaskan polisi melakukan pemeriksaan atas dasar pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Adapun pasal-pasal 359 KUHP berbunyi, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Sementara pasal 360 KUHP berbunyi, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Kami saat ini melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tim meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim juga akan kerja secara maraton, kata Dedi ketika gelar rilis di Polres Malang pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sementara itu, sebanyak 28 anggota kepolisian akan menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan, sesuai perintah Presiden, Kapolri bekerja secara cepat. Namun, unsur ketelitian, kehati-hatian dan pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja, tegas Dedi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.